Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau mengingatkan kami untuk memiliki sifat yang Engkau miliki sendiri. Kasih. Karena ketika ada kasih, ada dirimu. Tentu kami untuk memahami, mengerti, tetapi terlebih menjalankan kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk sekali lagi merenungkan, memahami, menyelami, terlebih melaksanakan perintah yang paling utama, perintah yang paling mendasar, hukum yang ditanam Tuhan dalam diri kita, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Cinta kepada Allah adalah aliran garis vertikal, dan cinta kepada sesama adalah garis horizontal. Dengan kata lain, hukum ini adalah hukum yang ditanam Tuhan dalam diri kita, ada dalam setiap hati manusia. Manusia mencari Tuhan, manusia mengusahakan Tuhan, berjuang mengenal Tuhan, menghayati apa yang menjadi sifatnya, dan mencintai sesama manusia seperti mencintai Tuhan sendiri. Perintah ini adalah perintah yang ditanam dalam arti apa? Sesuatu yang melekat dalam kemanusiaan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, nilai itu sudah ada dalam hati manusia. Kecenderungan manusia untuk mencintai yang di atas dan yang sesama. Nah, karena ini merupakan sesuatu yang kodrati tetapi sekaligus adikodrati, menjadi adikodrati karena kita tidak hanya mencintai orang yang kita sukai, mencintai orang yang kita senangi, dan orang juga menyenangi kita. Adikodrati karena harus mencintai apapun siapapun orang lain. Seperti Tuhan mencintai setiap orang, entah panas, entah dingin, entah gelap, entah terang. Tidak membedakan lagi entah suku, entah agama, entah siapapun. Dan ini menjadi suatu anugerah yang dari Tuhan, dan kita tahu betapa tidak mudahnya. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, cinta itu menjadi diskriminatif. Tanpa Roh Kudus, cinta itu menjadi mungkin dangkal. Tanpa Roh Kudus, cinta itu tidak lagi menjadi pengorbanan, tetapi menjadi suatu kewajiban yang memberatkan. Tidak lagi ada keikhlasan, ketulusan. Dan Roh Kudus itulah seperti dalam bacaan pertama hari ini akan menjadi tulang belulang belakang, akan menjadi robot, akan tidak ada roh, tidak ada kedekatan, tidak ada kemesraan, tidak ada kedalaman. Jadi cinta sekedar kewajiban, ya mencintai dia sebagai manusia, sebagai saudara, saudari, whatever. Tetapi ketika ada Roh Kudus, ada kedekatan, ada keakraban, ada kedalaman. Maka kita selalu harus mohon Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi dekat dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang kedua, cinta itu menjadi utama karena kita harus menghayatinya sebagai sifat Allah sendiri. Ya, Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Maka ketika kita menghayati cinta, kita menghayati sifat Allah yang paling fundamental. Dan salah satu dari sifat Allah yang fundamental itu adalah belas kasih, ya, kerahiman Allah.
yang mengatasi ruang dan waktu, yang mengatasi suku, ras, agama. Belas kasihan Allah untuk semua manusia. Karya keselamatan bukan hanya untuk suku tertentu, untuk agama tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, kita harus sadar bahwa tidak pernah boleh ada cinta kepada Allah tetapi mengabaikan manusia. Begitu semangatnya bergelora akan Allah tetapi menghancurkan manusia, itu kebohongan. Kebohongan sama sekali, karena dia melanggar prinsip Allah yang mencintai segala sesuatu. Jadi ketika orang kemudian bersemangat sekali dalam hidup keagamaannya, tapi menisbikan orang lain dengan agama apapun, dengan sifat apapun, maka beberapa hari yang lalu kita baca di YouTube seorang pemuda yang mungkin baru kencur yang mengatakan tidak perlu bergaul dengan orang yang lain agama denganku. Dan itu merupakan sesuatu yang mendasar, ya, pengajaran yang sesat yang mengajarkan bahwa agamanya adalah yang terbaik dan yang lain harus disingkirkan. Nah, yang terakhir adalah ketika kita tidak mencintai Allah dan sesama, itu merupakan dosa. Pemahaman kita sebagai orang Katolik, dosa itu bukan hanya melanggar hukum, melanggar peraturan, tetapi lebih-lebih melanggar cinta kasih. Ketika saya tidak mencintai orang yang di depan saya, entah suami, entah istri, entah anak, entah konfrater, siapapun dengan segala tingkah laku dan perilakunya, saya berdosa. Jadi dosa itu bagi kita orang Katolik sangat luas, sangat sangat lebar, sangat dalam. Jadi ketika orang kita ingat tentang ada seorang pemuda yang ingin sempurna, ya, lalu dia katakan, aku sudah melakukan hukum 10 perintah Allah, apalagi? Jualah, pergilah dan ikutilah aku. Maka sekali lagi ketika kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa mencintai orang lain, ya, mencintai Allah, maka itu suatu bentuk dosa. Ketika kita tidak memberikan waktu, kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan, ketika kita tidak membangun diri kita untuk semakin dekat dengan Allah, ketika kita tidak berdoa sebagaimana mestinya, kita nggak peduli, itu juga dosa. Ketika saya mengabaikan orang lain, ketika saya menghina orang lain, itu dosa. Maka konsekuensi dari cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia adalah bahwa saya melanggar hukum Tuhan yang paling mendasar. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu berarti kita berdosa terhadap diriku sendiri ketika saya gagal mencintai orang lain. Maka mari saudaraku, kita mohon rahmat supaya Roh Kudus, datanglah Roh Kudus untuk mengilhami pikiran hatiku, untuk menggerakkan tubuhku, ragaku, jiwaku untuk mencintai siapapun di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Semoga roh cinta kasih dianugerahkan kepada kita Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.